video kali ini saya kedatangan lagi sebuah speaker portable. Nah, kali ini speaker dari Olight dengan tipe SF11. Memiliki kapasitas baterai 1800 mAh dan juga sudah memiliki fitur FM radio. Ditenagai dengan power 5 watt. Untuk spesifikasi lanjutannya, speaker ini memiliki satu warna saja, yaitu warna hitam, menggunakan Bluetooth versi 5.4, input chargingnya di 5 volt, dengan lama pengisian ulangnya di 3 jam. Tapi nanti saya akan coba buktikan apakah benar di 3 jam. Untuk beratnya di 550 gram, dengan dimensi 100 x 100 x 200 mm, dan sudah memiliki fitur TWS tentunya. Oke, kalau begitu langsung saja kita unboxing. Pertama, ada kartu garansinya. Kedua, ada kabel charger Type-C. Dan ada manualnya juga. Terakhir, ada unit speakernya. Pada bagian atas speakernya, ada 4 tombol untuk mengatur speakernya. 2 tombol besar berwarna oranye ini yang fungsinya untuk mengatur volume dan untuk memutar lagu selanjutnya atau sebelumnya. Selanjutnya ada tombol saklar sekaligus bisa untuk play atau pause. Ada juga tombol mode. Tombol mode ini memiliki 3 fungsi. Nah, nanti saya jelaskan. Pada bagian sisi atas speaker ini dapat menyala. Ya, karena di dalamnya terdapat LED. Selain itu, pada bagian atas sini terdapat tali gantungan. Di sini ada slot micro SD dan soket charger. Sayangnya speaker ini belum memiliki soket AUX, jadi kita hanya bisa memutar musik via Bluetooth saja. Pada bagian bawahnya terdapat 3 kaki karet. Dan memiliki PBR di sini. By the way, speaker ini sudah SNI. Untuk karet PBR ini tidak terlalu tebal, jadi mirip dengan PBR punya Kiss Only. Kalau kita hidupkan, di sini ada suara notifikasi perempuannya. Bluetooth mode. Power off. Fungsi pertama dari tombol mode ini adalah untuk mengganti ke mode FM radio. Untuk menggantinya, kita bisa tekan tombol mode ini sekali. FM mode. Untuk mengganti channelnya, kita bisa tekan sekali tombol volume ini. Karena speaker ini tidak memiliki antena luar seperti speaker Kiss Only, jadi sinyal radio agak susah ditangkap, apalagi di dalam ruangan seperti ini. Untuk mengubah cahaya atau efek LED ini, kita tekan dan tahan selama 1-2 detik tombol mode ini sampai efek LED-nya berubah. Di sini ada 5 efek yang berbeda dan satu di antaranya adalah efek yang dapat mengikuti musik. Dan untuk mematikannya, kita tekan 2 kali tombol mode ini. Ukuran speaker Olight ini lebih besar dari beberapa speaker portable yang saya miliki ini.
Bahkan jika dibandingkan dengan speaker MIFA ini, speaker OLED masih sedikit lebih besar ukurannya. Dan ternyata fitur TWS speaker OLED ini bisa terhubung dengan speaker keys only ini. Bluetooth mode. Nah, untuk mengaktifkan fitur TWS-nya, tekan 4 kali tombol mode ini. Sayangnya, hasil suara dari fitur TWS antara kedua speaker yang berbeda ini, suaranya tidak begitu sinkron. Jadi, suara pada speaker OLED ini lebih cepat beberapa milidetik, yang membuatnya jadi seperti bergema suaranya. Headphones that are properly wired will route the left channel to the left earpiece and the right channel to the right. That makes sense. Here is a simple left and right test. This is the left channel. This is the right channel. Left, right. Tapi stereonya berfungsi dengan baik. Kesimpulannya dari speaker OLED ini adalah, untuk suara sih ya biasa saja, nggak ada yang spesial. Standar speaker 100 ribuan. Tapi suara speaker OLED ini sedikit lebih baik kalau saya bandingkan dengan speaker keys only ini. Karena kalau speaker keys only ini treble-nya sedikit over. Ya, walaupun kita bisa atur efek equalizer-nya pada aplikasi, tapi hasil suara bawaan dari speaker OLED ini sudah oke, tanpa kita atur efek equalizer-nya lagi. Play by TS card.
by TS card. Untuk fitur micro SD-nya juga berfungsi dengan baik. Sedangkan pada speaker Keys Only, fitur micro SD-nya tidak berfungsi. Play by TS card. FM mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Play by TS card. FM mode. Setelah saya coba putar musik, speaker OLED ini mampu memutar musik selama 4 jam. Saya mainkan musik di volume 100%. Dengan catatan, LED-nya saya matikan. Dan untuk lama pengisian ulang baterainya memakan waktu hampir 4 jam. Jadi lama waktu memutar musik dan pengisian ulangnya hampir sama. Dan ini rata-rata speaker 100 ribuan. Kualitas baterai dan kapasitasnya ya seadanya. Titik aman kalian bisa putar musik di volume 90%. Jika di volume 100, suara akan pecah atau sember. Untuk harga speaker ini saya beli di harga Rp120.000. Untuk harga aslinya sekitar 130 ribuan. Nah, kalau saya bandingkan dengan speaker Keys Only Q5S ini, yang harganya saat ini di 180 ribuan, saya lebih menyarankan speaker OLED SF11 ini, yang lebih worth it untuk dibeli. Dan ini bukan endorse. Dan jika kalian tertarik, saya letakkan link pembeliannya di deskripsi atau di kolom komentar. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.